Halo, selamat malam pemirsa. Area lahan Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat terbakar. Guna mencegah api merambat ke area lain, petugas gabungan berjibaku memadamkan kobaran api yang berjarak 1 km ke area bandara. Bersama saya Fazilah Khairunisa, inilah iNews Malam selengkapnya. Sejumlah armada pemadam kebakaran milik Bandara Internasional Kertajati berdatangan membantu memadamkan kobaran api yang membakar rumput ilalang pada Jumat siang. Supaya api tidak merambat ke lokasi lain, pemadaman dan pendinginan terus dilakukan petugas gabungan. Diketahui titik api awal muncul dari tengah kemudian menyebar ke depan, tepatnya berlokasi di pinggir jalan arah Bandara Internasional Kertajati. Perkiraan kita estimasi ini yang terbakar sekitar 20 hektar. Api diduga asal dari titik tengah dan merembet ke depan. Akibat kejadian ini, lebih dari 10 hektar area Bandara Internasional Kertajati terbakar. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Diduga karena korsleting listrik, sebuah bengkel bubut dan las di Kota Jambi ludes terbakar. Akibat peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Posisi di dekat Unggul Sakti, guys. Waduh, guys, tengok nih, guys. Kepulan asap pekat membumbung tinggi saat api membakar bengkel bubut dan las yang terletak di Kelurahan Talar Banjar, Jambi Timur, Kota Jambi pada Jumat siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi bengkel. Bahkan saat kebakaran sempat beberapa kali terdengar ledakan yang diduga disebabkan ledakan tabung gas. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Untuk memadamkan api, 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian dan api berhasil dipadamkan setelah 1 jam kemudian. Yang jelas yang terbakar yang diduga akibat korsleting listrik dan terjadi ledakan, ada 1 tabung gas yang meledak dan menurunkan armada 7 unit armada dengan personil 50 unit 50 orang. Kesulitan yang dihadapin adalah yang pertama asap, itu adalah beda asapnya itu karena campuran dengan ban dan juga alat-alat bengkel itu sangat pekat sekali. Akibat peristiwa ini 1 unit mobil rusak akibat tersambar api. Kerugian pun ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kini peristiwa kebakaran ini telah diselidiki oleh aparat kepolisian dengan memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Panel listrik di lingkungan SMA 6 Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar. Seorang petugas keamanan sekolah tewas usai menghirup asap kabel, sementara 1 orang yang merupakan petugas kebersihan mengalami sesak nafas. Sejumlah murid SMA 6 Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta panik setelah panel listrik di sekolah mereka terbakar. Mereka berhamburan meninggalkan ruang kelas dan berkumpul di lapangan setelah kepulan asap keluar dari panel listrik. Insiden ini menyebabkan seorang petugas satpam sekolah yang diketahui bernama Cecep Kohar tewas akibat keracunan menghirup asap usai dilarikan ke rumah sakit. Sementara 1 orang lainnya yang merupakan petugas kebersihan sekolah bernama Ivan Willy mengalami sesak nafas dan langsung dilarikan ke rumah sakit pusat Pertamina. Kejadian bermula ketika percikan api disertai kepulan asap keluar dari panel listrik. Korban pun berinisiatif memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Namun korban yang berusia 44 tahun ini justru menghirup asap hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia oleh petugas saat dibawa ke rumah sakit Pertamina. Informasi yang didapat sebelum kita sampai lokasi, ternyata ada security yang berusaha memadamkan dan dia menghirup udara panas ataupun asap dari pembakaran panel itu, dia pingsan. Cuma kita datang ke situ, dia udah dibawa ke rumah sakit. Nyampe rumah sakit, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang tiba di lokasi berhasil memadamkan api sekitar setengah jam kemudian. Polsek Metro Kebayoran Baru masih menyelidiki kepastian penyebab kejadian ini. Dari Jakarta, dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan.
Polisi masih belum temukan titik terang terkait tewasnya anak pamen TNI AU di Pos Pion 24 kawasan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Hingga kini 10 saksi telah diperiksa termasuk orang tua, guru, dan teman korban. Kasus tewasnya CRH, 16 tahun anak pamen TNI Angkatan Udara di Pos Pion kawasan Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur hingga kini masih terus diselidiki. Penyebab kematian korban yang ditemukan dalam kondisi terbakar juga masih misterius. Meski tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah menyebut ada luka seperti sayatan atau bacokan di bagian dada korban. Hingga kini polisi telah memeriksa 10 orang mulai dari orang tua, guru, hingga teman dari pelajar SMA Negeri 42 ini. Sementara dari identifikasi 18 titik kamera CCTV, polisi mengalami kesulitan lantaran hanya 4 CCTV yang merekam sebelum dan sesudah kejadian. Itu pun bukan CCTV di depan TKP Pos Pion 24 karena kondisinya rusak. Yang merekam korban, baik itu pra dan pasca kejadian. Adapun CCTV yang posisinya berada di depan TKP atau yang mengarah langsung tidak berfungsi. Polres Jakarta Timur hingga kini masih terus berupaya mengungkap kasus ini dengan berkoordinasi ke sejumlah pihak termasuk POM TNI. Pasalnya, lokasi penemuan jenazah tersebut termasuk kawasan Ring 1 atau kawasan yang dijaga super ketat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor tewas usai tertimpa pohon tumbang di Kota Cilegon, Banten. Korban mengalami luka patah tulang akibat tertimpa pohon tumbang yang tertiup angin kencang. Diterjang angin kencang, sebuah pohon tua tumbang di jalan raya kawasan Pulau Rida, Merak, Cilegon, Banten. Naas, satu sepeda motor berpenumpang ayah dan anak menjadi korban tertimpa pohon tumbang karena tepat berada di bawah pohon itu. Peristiwa naas itu pun sempat terekam kamera pengawas. Mereka berboncengan tanpa helm menuju ke galangan kapal pada Kamis sore. Saat di perjalanan, tiba-tiba angin kencang menerjang wilayah tersebut. Salah satu pohon tumbang seketika dan menimpa mereka. Naas, korban yang berada di depan mengalami patah tulang yang cukup serius. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun pada Jumat pagi nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Tiba-tiba itu pas kita lagi melintas kan angin besar kan, kita kan jalannya pelan bawa motor, nggak pakai helm. Bapak dibonceng ya Pak ya? Iya dibonceng. Iya. Itu ada pohon rubuh tuh, saya tahu, cuman dia udah bilang sama anak tuh, awas Edi, awas Edi. Nggak taunya ngerobohin kita. Pihak kecamatan akan memanggil pihak terkait dan berencana akan memeriksa kondisi pepohonan yang berada di pinggir jalan. Jika membahayakan, pohon akan ditebang agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Bapak dan anak kena musibah naik motor ya, tertimpa pohon sore kemarin waktu ada angin besar itu. Jadi tertimpa, anak yang bawa dan sempat dibawa ke Pangurawi, tapi ya tidak terselamatkan. Warga juga diharapkan waspada karena saat ini angin kencang masih sering terjadi karena kawasan ini berada di pinggir pantai. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Satu keluarga penumpang sepeda motor menjadi korban kecelakaan lalu lintas di Depok, Jawa Barat. Korban terjatuh akibat sepeda motor yang ditumpanginya tertimpa baliho kampanye yang terpasang di pinggir jalan. Kendaraan motor di Jalan Raya Bogor. Peristiwa tersebut terjadi di Jalan Raya Bogor, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat. Pada saat kejadian, istri dari pengendara dikabarkan jatuh pingsan. Sementara anak dan sang ayah yang mengendarai motor masih dalam kondisi sadar serta mengalami luka pada sejumlah tubuhnya. Kendati demikian, para korban baliho capres roboh tersebut terpaksa dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapati perawatan medis. Menurut seorang warga, Iis mengatakan satu keluarga tersebut terjatuh dari motornya usai tertimpa baliho capres yang roboh tertiup angin. Balihonya ketiup angin kencang, terus nimpa motor itu. Kalau kondisi anaknya Bu? Ayahnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti ibunya pingsan. Dibawa ke rumah sakit. Diketahui pada saat itu korban melintas dari arah Jakarta menuju Bogor.
Hingga saat ini belum ada konfirmasi terkait peristiwa tersebut, baik dari pihak kepolisian maupun dari korban. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Ainis melaporkan. Diduga rebutan pacar, dua perempuan belia di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berkelahi di pinggir Waduk Pampang. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi.